Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal ngelanjutin pembahasan nilai aman lolos mandiri. Kemarin udah UB, sekarang lanjut ke UNY ya, di tahun 2022. Ini merupakan gambaran dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jangan lupa juga buat follow @mentorluskampus ya, karena di sana suka ada analisis untuk mandiri, SNM, SBM, dan juga boleh nih follow media sosial aku di @retapramesti. Oke? Nah, langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi ada beberapa jalur di seleksi mandiri UNY ini. Ada sekitar 7 jalur ya, sama seleksi kerjasama, namun aku hanya bahas untuk yang rapor sama yang UTBK aja. Nah, untuk yang rapor, di sini ketentuannya itu untuk yang SM S1 prestasi akademik, ini pakai raport sama prestasi akademik. Lalu 3 tahun terakhir, kalau misalnya pengen daftar langsung aja ke pmb.uny.ac.id, nanti pilih 2 prodi, dan kalau misalnya berhubungan sama olahraga seni harus upload portofolio dan bayarnya 200.000. Untuk yang prestasi unggul, bedanya itu adalah di sini yang menekankan ke bidang akademik dan non-akademik. Jadi memang yang banyak keunggulan, sertifnya di area situ boleh untuk ikut yang prestasi unggul. Jadi misalnya Olimpiade, Hafiz Quran, penghafal kitab suci lain, kayak gitu. 3 tahun terakhir juga, nanti lampirin sertifikat, pilih 2 program studi, upload portofolio juga untuk yang seni dan olahraga, dan bayarnya 200.000 juga. Kalau yang talent scouting, ini untuk yang prestasi non-akademik. Nah, jadi misalnya juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten atau kota untuk bidang olahraga, MTQ, penalaran, seni, dan minat khusus. Piagamnya itu harus ada namanya, sertifikatnya dapat dimasukkan maksimal 5 gitu ya, dan bisa membuat surat rekomendasi dari KONI atau induk organisasi cabang olahraga, ini yang berhubungan sama olahraga ya. Lalu SMS 1 prestasi olahraga unggul, nah ini tuh yang bedanya adalah ada unggahan hasil tes kesehatan dan piagam prestasi. Bayarnya sekitar 350.000, nanti ada juga ujian CBT-nya dan uji kecabangan olahraga gitu ya. Nanti pilih 2 prodi, ada tinggi badan minimalnya untuk putra dan putri 160 sama 155, dan juga bersedia tinggal di asrama FIK yang keolahragaan ya. Jadi ini khusus yang olahraga, dan nanti ada ujiannya. Nah, ini untuk yang SMS1 CBT. Nah, ini tuh yang ujian ya. Jadi nanti bakal ujian di UNY. Itu juga untuk 3 tahun terakhir, pilih 2 prodi, bayar 200.000, dan nanti bakal ujiannya itu TPA, Inggris, Indo, IPA atau IPS. Nanti bakal ada jadwalnya. Nah, kalau untuk skor UTBK, ini nggak usah ujian lagi, tapi nanti pakai kelompok, skor UTBK kamu di tanggal pengumumannya di 23 Juni ya. Nah, lalu pilihan prodinya itu harus sesuai dengan kelompok UTBK yang diikuti. Jadi kalau misalnya Sentek, Sosum. Pilihnya 2 prodi maksimal. Kalau misalnya pilih olahraga sama seni, harus lampirin portofolio dan biaya pendaftarannya 200.000, kayak gitu ya. Itu informasi awalnya. Nah, selanjutnya aku mau bahas dulu sebelum bahas nilai ya. Ini adalah pembahasan uang pangkal. Biasanya banyak yang kepo nih, uang pangkalnya berapa gitu ya. Nah, untuk UNY sebenarnya bisa 0 rupiah. Jadi perbedaan biaya kuliah UNY dengan SNMPTN dan SBMPTN itu pada kelompok UKT-nya. Nah, jadi jalur mandiri untuk yang UKT-nya itu, jadi UKT untuk jalur mandiri itu ditetapkan pada kategori 3 ke atas. Jadi 1 dan 2 itu nggak ada. Dan yang kedua adalah adanya uang pangkal pengembangan akademik. Di mana uang pangkal itu nanti bisa diisi lewat formnya gitu ya. Nah, terus nanti harus pakai materai 6.000. Jadi memang ini tuh harus benar-benar yang sesuai kemampuan atau kondisi ekonomi kamu gitu ya. Jadi ada kelipatannya 0, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Jadi titik-titik itu maksudnya lain-lain ya, jadi bisa di atas 20 juta. Nah, lalu pendaftarannya juga untuk upahnya ini bisa lunas, bisa dicicil. Bisa diangsur 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, formnya kayak gini. Ini contoh yang tahun 2019, tapi sampai 2021 juga masih dipakai seperti ini ya. Jadi ini bisa jadi gambaran kamu yang pengen masuk UNY, pilih upahnya kayak gimana. Nah, sedangkan untuk UKT-nya kan tadi 3 ke atas. Mari kita lihat. Ini lihat aja ya di pmb.uny.ac.id. Nah, jadi di sini itu UKT 3 ke atasnya berarti yang ini ya. Nah, ini 3 ke atas. Sampai UKT 7.
Nah, ini ada Fakultas Ilmu Pendidikan dari mulai 2 juta ke atas. Bahasa dan Seni juga 2 juta ke atas. Terus FMIPA juga. Wah, ini rata-rata emang 2 juta ke atas ya. Kalau menurut aku ini nggak terlalu sebesar yang univ-univ lain sih. Jadi bisa dicoba nih ya untuk yang pengen masuk ke UNY. Nah, sedangkan untuk daya tampung dan peminat, di sini juga udah ada nih untuk seleksi mandiri, kamu bisa lihat juga gitu ya. Berapa daya tampung misalnya untuk pendidikan luar sekolah 24. Animonya ini tuh ini persentase setiap tahunnya kayak gitu. Misalnya di sini manajemen pendidikan 1,80, pendidikan luar sekolah 1,1 kayak gitu ya. Dan seterusnya bisa dicek. Sekilas tentang informasinya, ini juga untuk pendaftaran, waktu tes dan pengumumannya bisa dicek ya. Untuk yang prestasi itu sampai 25 Juni, nanti pengumumannya di 2 Juli gitu ya. Kalau ada yang ada ujiannya kayak tadi yang keolahragaan ini tanggal 29 Juni. Kalau untuk prestasi unggul sampai 5 Juli, pengumumannya 13 Juli. Talent scouting sampai 25 Juni, ada wawancaranya 27 sampai 29 Juni dan pengumumannya 2 Juli. Skor UTBK sampai 16 Juli dan pengumumannya 19 Juli. Dan untuk yang seleksi prestasi akademik tadi sampai 5 Juli ya dan pengumumannya 13 Juli. Nah, sekarang kita mari bahas berapa sih nilai aman lolos raport UNY. Nah, ini tuh berdasarkan yang lolos SNMPTN tahun ini ya. Jadi ini berdasarkan survei at Mentorless Campus. Ada beberapa yang kami punya. Yang pertama dari Seman 1 Jatiwangi, lolos pendidikan bahasa Inggris UNY. Linprof Linjur, jadi emang lintas provinsi, lintas jurusan, tapi nilainya cukup tinggi ya, di atas 85, itu 88,9. Nilai menonjolnya di biologi atau fisika, alumninya 0, rankingnya ke 64, ya nggak terlalu rendah juga gitu ya. Tapi di atas ranking 50, jadi masih ada peluang nih lolos. Saingannya 0 dan ada 3 sertifikat. Medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Wih, mantul ya. Lanjut yang kedua, dari SMA Negeri 1 Telaga, lolos ke administrasi negara, dan dia itu tidak lintas provinsi, tidak lintas jurusan. Tidak lintas provinsi, dan lintas jurusan. Nilai rata-ratanya tadi lebih tinggi daripada yang pertama ya, 92. Lalu nilai menonjolnya B-Indo dan PPKN ini relevan ya dengan administrasi negara. Alumni 0, ranking 2, saingan 0, sertifikatnya 3. Dan yang ketiga, ini dari Seman 3 Bantul, lolos pendidikan sosiologi, tidak lintas provinsi, tidak lintas jurusan. Jadi beda sama yang 2 tadi. Rata-ratanya 84, nilai menonjolnya sosiologi. Jadi emang relevan banget. Alumninya ada lebih dari 30. Rankingnya 14 ya, masih 20 besar, masih bagus. Saingannya 0 dan sertifikatnya dia tidak melampirkan. Jadi ternyata bisa gitu ya. Walaupun tidak melampirkan sertifikat, dibanding yang ke-1 sama yang kedua, itu ada 3, ternyata masih bisa lolos. Karena dia 1 provinsi juga gitu ya, mungkin itu yang mendukung. Nah, ini juga ada beberapa survei lainnya yang hanya menyebutkan nilai ya, tapi ingat, mandiri itu yang nggak hanya nilai aja ya, bisa juga berpengaruh dari uang pangkal dan lain-lain. Misalnya yang lolos ke pendidikan bahasa Jerman 82,3, akuntansi 85, manajemen 88, administrasi publik 89, kayak gitu. Ini untuk yang sosum. Dan untuk yang saintek, di sini misalnya pendidikan teknik elektronika itu di 83, kimia di 85, teknologi informasi di 88, jadi bisa dicek ya. Kalau misalnya kita lihat perbandingannya, untuk yang sosum tuh di atas 82 ternyata lolos gitu ya. Untuk yang saintek di atas 83. Jadi nanti sesuaikan juga dengan nilai-nilai kamu ya. Bisa nih menjadi gambaran si sampel-sampel ini. Nah, untuk yang nilai UTBK-nya, kali aja ada yang mau daftar juga ke jalur yang skor UTBK. Ini ada contoh yang lolos jalur UTBK ke UNY gitu ya. Nah, ini misalnya di pendidikan kimia UNY, ini ada mapelnya ya, PU, PBM, PPU, PK, Mat, Fis, Kim, Bio, rata-ratanya segini, di 572 gitu. Pendidikan IPA 581, Biologi murni 591, Fisika 651. Nah, karena kalau fisika memang cenderung tinggi ya, nilai untuk rapornya juga di atas 85-an gitu. Statistika juga 603, jadi emang relevan sih ya. Nah, ini untuk yang saintek dan ini untuk yang sosum. Untuk yang sosum di sini, ini ada misalnya pendidikan bahasa Jerman 549, pendidikan bahasa Inggris 585, akuntansi 652. Nah, emang ya, akuntansi itu kayak jurusan yang banyak peminat, makanya nilainya itu banyaknya yang tinggi-tinggi kayak gitu. Teknologi pendidikan juga tinggi ya, 640. Bisa dicek sendiri ya.
Nah, so gitu aja untuk informasinya. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget drop aja di kolom komentar. Nanti aku bakal bantu jawab kalau misalnya bisa jawab. Dan juga bisa dibantu sama teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin ada pengalaman lolos di jalur Mandiri UNY atau jalur UNY lainnya gitu ya. Nah gitu aja ya. Kalau misalnya ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!